Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita sepakat, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan hebat kami, bukan karena keperkasaan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami. Tapi saat ini kamu berkata, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus urapi setiap kami, hati kami, pikiran kami. Biar apa yang kami lakukan saat ini, itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami. Kami siap terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Amin. Tetesan air mata, waktu badai mengambuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Yes. Dia sahabat kita. Yesus sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa. Yes. Tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita.
dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengambuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus, sungguh-sungguh katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Katakan dia sahabat, dia sahabat kita. Dalam segala susah, dalam segala susahku, dia mengerti, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, yes, tetesan air mata waktu badai mengambuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tetaplah percaya saat ini, kita punya Tuhan yang setia. Dia sahabat kita dalam segala susah kita, dalam keadaan duka, dalam keadaan senang. Ingat, kita punya sahabat yang setia. Dia selalu ada, menghibur, menolong, menyertai, menguatkan, memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Bahkan dia mengerti setiap bahasa tetesan air matamu, Bapak Ibu. Mari dimanapun engkau berada saat ini, tetaplah percaya. Kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tetap percaya, katakan Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Sekali lagi dengan iman percayamu katakan Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Dia memberikan penghiburan, selalu menghiburku, ya Tuhan. Dia mengerti bahasa setiap tetesan air matamu, ya amin. Waktu badai mengambuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengambuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia.
Yesus setia. Tuhan Yesus setia, selamanya setia, selamanya setia, tak pernah berubah kesetiaannya bagi kita. Sampai selamanya, tak pernah dibiarkan. Sampai selama-lamanya, tak pernah ditinggalkan. Orang-orang yang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan seluruh kekuatannya, tak pernah terlelah, tak pernah terlelah. Tuhan menjaga, menyertai, melindungi umatnya. Dia Allah yang setia, Dia Bapa yang setia, sampai selama-lamanya setia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan saat ini. Dimanapun engkau berada Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Bapa yang setia, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetaplah setia kepadanya, tetaplah setia menyembahnya, tetaplah setia mengikutnya, tetaplah setia mengerjakan bagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Kau punya Tuhan yang berkuasa. Dia menjamah hidupmu, Dia memulihkan keadaanmu, Dia menyembuhkan sakitmu, Dia membebat setiap hatimu. Oh Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hidup kami, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Yesus jamah senang hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah segenap hidupku, yes, dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan
Yesus jamah, ku jadi Yesus jamah, Yesus jamah, segenap hidupku. Dia beri damai, Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi Yesus jamah hidup kami, baharui hidup kami. Ya, kami terima kedamaian, kami terima sukacita, kami terima kekuatan, kami terima pembaharuan. Ya Tuhan, yes, ya terima. Ya ralaba syekadara laba karalaba ralabo, kuria laba syakadara laba takanara laba ralaba syekadara laba ralaba ralaba ralaba. Ya ralaba syakadara laba ralaba ralaba ya ralaba 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 ralaba. Jamah hidup kami Tuhan. Yes, Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru dalam batinmu. Saat ini terima di dalam nama Yesus. Yes Lord Jesus, Lord Jesus, Lord. Yesus jamah, ku jadi baru. Angkat tinggi kedua tanganmu. Yesus jamah, segenap hidupku. Dia berikan damai, Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Yesus jamah, jamah ya Tuhan, jamah ya Roh Kudus. Ya penuhi, penuhi, Dia beri damai di hatiku dan di hatimu. Semua telah berubah, amin. Dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu Tuhan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Dengan segenap hatimu katakan, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru.
Apapun dalam hidup setiap kami boleh berubah Tuhan. Tapi satu hal yang jadi dasar kami bertahan, Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Janji-janjinya tak pernah berubah dan pasti digenapi dalam hidup setiap kami. Itu dasar kami melangkah, itu dasar kami bertahan, itu dasar kami menapaki satu hari demi satu hari. Karena Tuhan tidak pernah kecewakan setiap kami. Karena Tuhan tidak pernah berseberangan dengan setiap kami. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Engkau Tuhan yang tidak pernah curang atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berseberangan atas hidup setiap kami. Even hari ini Tuhan izinkan masalah terjadi. Itu cuma sekedar Tuhan lagi mau melatih kami. Itu cuma sekedar Tuhan lagi mau memperbaharui hidup kami. Jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan-Mu, jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini bicara buat setiap kami Bapa, melalui hamba-Mu yang terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas kepada setiap anak-anak-Mu. Hari ini bicara kepada setiap kami, sebab kami siap untuk mendengarkan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Apapun boleh berubah, apapun boleh berganti dalam hidup setiap kita. Mungkin temanmu bisa berubah. Dulu mungkin temanmu baik sama engkau, hari ini mungkin dia tinggalkan engkau. Mungkin orang-orang di sekelilingmu bisa berubah. Keadaan mungkin bisa berubah dalam hidup setiap kita. Kepastian dalam hidup setiap kita cuma ada di dalam nama Yesus. Mungkin kondisi bisa berubah dalam hidup setiap kita. Mungkin keluarga, mungkin orang-orang di sekeliling kita bisa mengecewakan setiap kita. Bisa melukai setiap hati kita. Tapi satu hal yang saya tahu pasti selama engkau pegang Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia tidak pernah kecewakan setiap kita. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah, firman-Nya tidak pernah berubah. Dan satu hal yang saya tahu pasti akan digenapi dalam hidup setiap kita. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Masih di Ulangan pasalnya yang keempat, hari ini saya mau eksposisi untuk Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Ulangan 4 ayat yang ke-30 sampai 32. Ayat 30 bicara untuk Bapak Ibu Saudara, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, Tuhan tidak pernah janji Bapak Ibu Saudara kalau hidup yang kita jalani selalu mulus. Hidup yang kita jalani selalu enak. Hidup yang kita jalani tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada persoalan, tidak pernah ada badai, Tuhan tidak pernah janji. Itu sebabnya lagunya kan bilang, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Dia tidak pernah janji loh Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika masalah terjadi dalam hidup setiap kita dan kita mulai menyalahkan Tuhan, itu penuh kesalahannya ada di dalam diri setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah janji kalau masalah tidak pernah terjadi dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya Ulangan 4 ayat yang ke-30 mengatakan, apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari. Artinya apa? Mungkin Tuhan izinkan masalah terjadi. Mungkin Tuhan izinkan persoalan terjadi. Mungkin Tuhan izinkan keadaan mendesak setiap kita. Daud intim sama Tuhan. Daud dalam hidupnya dia melekat sama Tuhan. Dalam hidupnya dia punya komunikasi, dia punya hidup yang hari lepas hari mendekat kepada Tuhan. Tapi pertanyaan saya sederhana, apakah Tuhan tidak mengizinkan masalah terjadi dalam hidupnya Daud? No. Daud ada di masalah di mana persoalan terjadi dalam hidupnya di kondisi yang terdesak. Abraham punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Abraham punya keintimannya dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak izinkan masalah terjadi dalam hidupnya Abraham? No, Tuhan tetap izinkan masalah terjadi. Tapi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, dalam keadaan terdesak sekalipun, jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita memalingkan pandangan kita daripada Tuhan. Jangan sampai hidup kita malah jatuh di dalam dosa. Keinginan iblis ketika masalah terjadi maka kita jatuh di dalam dosa. Tapi hal ini berkeputusanlah untuk di tengah badai, di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah masa yang gak mudah.
tapi tetap pandang kepada Tuhan, tetap pandang kepada janjinya, karena Dia Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup setiap kita. Amin. Ulangan 4 ayat yang ke-30 sampai 32 mengajarkan kepada setiap kita bagaimana harusnya kita bertindak, bagaimana harusnya kita bersikap, apa yang harus kita lakukan ketika kondisi mendesak setiap kehidupan kita. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau dalam keadaan yang terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan. Firman ini mengatakan, firman ini mengajarkan, Musa mengajarkan kepada bangsanya ketika kondisi mendesak dalam hidup ini, ketika kondisi tidak enak menghimpit setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Satu catat Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan selalu terbuka untuk kembali hidup kita melekat kepada Tuhan. Tangannya tidak pernah tertutup, tidak ada kesempatan yang tertutup waktu kita mau kembali kepada Tuhan. Hari ini mungkin orang-orang di sekelilingmu ketika engkau buat kesalahan, mungkin mereka bisa tidak mau lagi menerima engkau. Tapi hari ini dengar baik, selalu ada tangan yang terbuka waktu engkau mau kembali kepada Tuhan. Selalu ada kesempatan yang Tuhan buka untuk anak-anaknya yang mau benar-benar kembali di dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Hari ini Musa mengajarkan untuk setiap kita, apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, seberapa jauh engkau sudah melangkah dari Tuhan, come back, kembali kepada Tuhan. Tangannya selalu terbuka. Kalau hari ini mungkin engkau sudah mulai tinggalkan saat teduhmu, mungkin hari ini engkau mungkin kecewa sama Tuhan, engkau sudah mulai tinggalkan Tuhan. Kabar baik saya bawa sama Bapak Ibu Saudara. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Seperti Bapa selalu terbuka menerima anaknya kembali. Sekotor apapun hidupmu, tangan Tuhan selalu terbuka kembali sama Tuhan. Yang kedua saya belajar Bapak Ibu Saudara. Maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Hari ini waktu kejadian demi kejadian terjadi dalam hidup setiap kita, kembali kepada Tuhan. Waktu engkau kembali kepada Tuhan, masuk kembali di saat teduhmu, masuk kembali di dalam keintimanmu, masuk kembali di jam-jam engkau bergumul di dalam firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, bukan pendengaran yang mengenakkan telinga kita Bapak Ibu Saudara. Bukan pendengaran yang mungkin hari ini mengenakkan hati kita, no. Tapi firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya jangan ada yang bosan untuk terus mengulang firman ini, terus mengulang firman ini. Karena firman ini adalah kekuatan buat setiap kita. Amin. Mendengarkan suara Tuhan. Ambil waktumu untuk engkau punya keintiman dengan Tuhan. Di ayat yang ke-31 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang. Saya belajar di sini Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang penyayang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tetap percaya Tuhan selalu ada di pihak setiap kita. Tuhan tidak pernah berseberangan dengan setiap kita. Kenapa? Karena Tuhan menyayangi setiap kita. Karena Tuhan mengasihi setiap kita dan kasih-Nya itu cukup untuk setiap kita. Amin. Hari ini mungkin ada banyak intimidasi yang terjadi dalam hidup setiap kita sehingga hari ini mungkin engkau berpendapat bahwa Tuhan berseberangan sama saya. Tuhan jauh dari saya. Tuhan tidak dekat sama saya. Tuhan mungkin benci sama saya. Tuhan marah sama saya. No, Tuhan menyayangi engkau. Hari ini dengar baik. Saya mau bawa kabar baik ini untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menyayangi engkau. Dia selalu ada di pihak setiap kita. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, adalah Allah yang penyayang, Ia tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini ketika masalah terjadi, mungkin kelihatannya engkau sendirian. Mungkin kelihatannya hari ini orang terdekatmu pun bisa meninggalkan engkau. Tapi Tuhan yang janji, engkau tidak pernah dibiarkan sendirian. Melalui lembah bayang-bayang maut, melalui masa-masa yang tidak mudah dan tidak gampang. Ingat baik, di kondisi seterdesak apapun, engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Amin. Atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya. Dan memusnahkan engkau, Tuhan tidak pernah memusnahkan engkau. Artinya apa? Saya belajar sederhana di sini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan tidak memusnahkan kita, berarti artinya engkau selalu punya masa depan. Seterdesak apapun hidupmu, mungkin hari ini engkau jatuh benar-benar di titik nadir dalam hidupmu. Hari ini kabar baik saya bawa, selama engkau pegang Tuhan, engkau punya masa depan. Selama engkau pegang Tuhan, tidak pernah ada jalan yang selalu tertutup. Ada saatnya ketika Tuhan buka jalan dalam hidup setiap kita, Dia akan angkat kita naik.
Amin. Hari ini Tuhan yang janji. Kalau hari ini engkau mau kembali kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, selalu ada jalan yang terbuka, selalu ada masa depan. Amin. Dan yang keenam, yang terakhir yang saya belajar, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-31. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya kepadamu. Dia Tuhan yang tidak pernah curang. Kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Amin. Orang di sekelilingmu bisa mengecewakan engkau ketika dia janji, mungkin dia bisa mengingkari. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang di dalam namanya kita berdoa. Saya yakin dan percaya dia tidak pernah curang. Dia pasti akan menepati setiap janjinya dalam hidup setiap kita. 6 hal itu yang membuat kita kuat. Sekalipun terdesak, sekalipun terhimpit, sekalipun masa yang tidak mudah terjadi. Kita tetap kuat karena apa? Karena kita punya Tuhan yang setia dalam hidup setiap kita. Amin. Di ayat yang ke-32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar suatu seperti itu? Satu hal yang saya belajar dalam hidup setiap kita, sekalipun hari ini mungkin bukan hari yang mudah buat setiap kita. Saya ada di hadapan Bapak Ibu Saudara bukan berarti saya tidak punya masalah. Tapi saya lihat, selalu saya lihat, tidak pernah sekalipun saya tidak lihat Tuhan tidak tolong saya. Tapi Tuhan izinkan proses terjadi, it takes time, itu butuh waktu. Tapi sampai di garis akhir, sampai di ujung dari setiap perjalanan hidup kita, kita akan menerima kemenangan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Dia menyertai engkau dengan luar biasa. Kami ada di Spasio Office Tower, Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 setiap hari Minggu 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Kami ada untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Saya rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini Tuhan, mungkin kondisi yang gak baik terjadi atas hidup anak-anak-Mu. Tapi biar firman ini menguatkan setiap kami. Biar firman ini meneguhkan setiap kami. Sekalipun hari ini kondisi mendesak setiap kami, semakin kami didesak, selama kami pegang Tuhan, kami keluar sebagai seorang pemenang. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia, yang luar biasa. Dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus menyertai, memimpin, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.